On air, on air. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo UIbers, kembali lagi di Hangout with Podcast UIB episode 15 ya, edisi bulan Ramadan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita ya, ada Bapak Saifuddin SPD MPD. Nah, untuk tema kita hari ini Pak, ini sangat menarik sekali ya. Jadi kembali fitri, bikin dosa lagi nggak? Nah, menarik ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan singkat dulu Bapak ya. Siap. Jadi kebetulan di sini bintang tamu kita ada Bapak Saifuddin SPD MPD. Nah, di mana beliau adalah seorang guru, kemudian beliau juga adalah pimpinan pesantren Ar-Rohimuna Batam ya, dan pembimbing travel umroh dan haji. Jadi setiap bulan nih insya Allah berangkat terus ya Pak ya? Alhamdulillah, betul ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Selain itu beliau juga merupakan sekretaris umum guru NU di Kepulauan Riau, kemudian sekretaris dakwah NU Batam, dan wakil sekretaris Imam Masjid dan Musola se-Kota Batam, serta RMI Persatuan Pesantren NU se-Kepulauan Riau. Oke, jadi itu sekilas tentang Bapak Saifuddin ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, tema kita hari ini tuh kan dimana sekarang itu kan sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan ya Ustadz ya. Siap. Nah, kita sebentar lagi masuk ke Idul Fitri. Betul sekali. Nah, beberapa hari lagi. Iya, beberapa hari lagi ya. Iya, betul. Sesuai tema kita berarti kembali fitri, terus mau bikin dosa lagi enggak? Baik. Dimulai dari saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Bang Khairuddin. Saya lebih panggil Bang Khairuddin aja ya. Aja, siap. Iya, siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan saat ini kita bisa bertemu, bisa berjumpa. Ini sudah sebelum sebelum saya berangkat umrah kemarin, baru balik 3 hari yang lalu. 3 hari, Masya Allah. Kita doakan ke semuanya dan para pemirsa bisa sampai ke Makkah dan ke Madinah. Amin. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan tema yang pada kesempatan saat ini, yaitu kembali fitrah. Apakah mau dosa lagi gitu ya? Ini sebuah ungkapan secara jelas ini. Kalau saya mulai dari sebuah hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Azza wa Jalla qad faradha Ramadan. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wasanantu qiyamahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah memfardukan puasa Ramadan dan saya mensunahkan malamnya, qiyam Ramadan maksudnya, yaitu yang mengerjakan wahtisaban, dengan catatan pengerjaannya Ramadan dan malamnya, yaitu dengan ketentuan, yaitu mengharap ridhonya Allah. Semua ulama seperti Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu menyampaikan, yaitu wahtisaban maksudnya mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah. Maka kharaja dzunubuhu kayauma waladaduhu ummu. Dia akan keluar dari rahim seorang ibu, artinya tidak punya dosa. Ini yang disebut dengan fitrah. Disebut dengan fitri. Berarti bersih ya Ustaz. Bersih. Ya? Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maksudnya, maknanya tidak punya dosa. Ini yang disebut dengan Idul Fitri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Ibaratkan kalau kertas ya Ustaz ya, putih bersih gitu ya, belum ada coret-coretan. Tidak ada gitu coret-coretan, tidak ada, dan belum ada rekaman dan lain sebagainya, bisa dikatakan. Suci bersih loh. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita sebagai orang Islam meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini yang menjadi tema pokok pertama kita, bahwa fitri, Idul Fitri, kembali ke fitrah, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan semuanya seperti itu, amin ya rabbal alamin. Iya, jadi alamin. keseluruhannya itu yang menjadi pokok utamanya. Kita manusia jelas tak mungkin tak punya dosa. Maka yang sudah lewat, yang sudah lalu dan seterusnya. Nah, ini
keseluruhan ini kru-kru semua ini termasuk saya ini kan banyak-banyak dosa ini. Ini kan luar biasa ini. Kalau ditekan pun wajah pendosa semua ini, masya Allah. Kita juga tidak dari kesalahan. Lebih baik kata Imam Al-Haddad, lebih baik mengaku pendosa daripada pengaku pengibadah. Betul sekali. Supaya kita bisa memohon ampunan gitu ya. Selalu kita bisa mengintrospeksi diri gitu bahwa kita itu tidak sempurna, masih banyak melakukan kesalahan, masih banyak bikin dosa. Tapi bagaimana kita supaya belajar dari situ agar kita lebih baik lagi ya Ustadz ya. Iya, betul sekali Bang Khairuddin. Itulah yang dimaksud dengan kita semuanya mohon ampunan Allah, supaya tatkala di bulan Ramadan ini dengan kesungguhan, masih ada beberapa hari puasanya disungguh-sungguhin, malamnya dengan kesungguhan, masuk 1 Syawal akan menjadi manusia yang fitrah. Amin ya Idul Allah. Fitri, kembali kepada kesucian. Betul. Walaupun makna fitri itu ada makna yang lain, yaitu gemuk. Gemuk karena ini ya, orang itu kan identik ya Ustaz. Kalau Idul Fitri itu kan biasanya kan orang berbahagia gitu. Ya. Tapi kan kita harus lihat nih konteks bahagianya itu, apa karena dia merasa bahagia karena sudah berjuang selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal gitu ya. Kemudian dia merasa alhamdulillah gitu ya, perjuangannya selama 1 bulan ini tuh benar-benar dia menghargai gitu. Betul sekali. Atau karena di bulan kita udah puasa nih gitu menahan makan, lapar segala macam gitu ya, kemudian udah masuk di Idul Fitri. Nah biasanya Idul Fitri itu kan setiap keluarga biasanya menyediakan banyak makanan gitu. Nah itu kan berbeda lagi tuh nanti sudut pandangnya. Konteksnya gitu ya. Betul. Apa kita bahagia karena wah banyak makanan yang bisa disantap gitu ya. Nah jadi seperti itu ya fitnya ya. Jadi kan dari sudut pandangnya kan harus kita mau lihatnya Ustaz. Nah mungkin Ustaz silakan. Baik. Jadi kembali kepada fitrah tadi yang awal kita kesampaikan, mari dengan kesungguhan diri bahwa fitrah tadi itu memang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa mudahnya ini adalah fasilitas, maka digunakanlah karena kita apa yang kita lakukan dalam beribadah tentu standarisasinya ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad menyampaikan kembali kepada fitrah, artinya suci bersih seperti bayi yang tadi sudah disampaikan. Lah, adapun yang kedua, bikin dosa lagi nggak ya? Nah ini, gitu. Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjut ke topik yang kedua, Ustaz, kita masih di kembali fitrah dulu. Iya, boleh. Nah, karena kan mungkin orang taunya tuh kalau Idul Fitri merasa semuanya apakah kita udah suci gitu ya. Tapi kan mungkin belum tentu gitu ya. Jadi sebelum kita suci kan mungkin ini masih ada sisa-sisa waktu ya kan. Jadi mungkin mohon Ustadz menyampaikan tipsnya gitu ya. Supaya nanti teman-teman UIbers ini pada saat nanti masuk Lebaran di beberapa hari ke depan lagi itu mereka masih bisa mendapatkan kesempatan untuk benar-benar suci tadi tuh Ustadz. Nah, gitu. Iya, betul. Yang pertama tipsnya seperti yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keimanan kita. Maka keimanan ini tanpa ragu dan tanpa syak, tanpa ada rancau. Maksudnya bagaimana? Tatkala melaksanakan ibadah, tatkala melaksanakan perintah, itu jelas. Itu keyakinan tersebut tidak bisa dirubah. Bahasa lainnya iman, keyakinan itu lebih daripada keyakinan kita 1 + 1 sama dengan 2. Kalau ilmu matematika masih bisa dirubah dan lain sebagainya. Kalau keyakinan ini lebih daripada keyakinan meyakini manisnya gula. Berarti udah mutlak ya Ustaz? Mutlak sekali. Absolut, luar biasa. Iya. Jadi inilah adalah sebuah perintah Allah. Tips yang pertama. Karena apa? Karena kalau kita dalam beribadah itu ada keraguan, bahkan ulama-ulama ahli fikih menyampaikan itu kan tidak sah amal ibadahnya. Ini yang pertama, keimanan kita. Keimanan ini akan tumbuh dengan ketentuan. Ini jelas Rasulullah SAW menyampaikan, yaitu dengan pelan-pelan melakukan yang diperintah. Melakukan yang diperintah. Apa yang diperintah di bulan Ramadan? Yaitu yang pertama puasanya dilakukan, tapi mohon maaf, hal-hal yang dilarang harus ditinggalkan. Seperti itu. Contoh yang diperintah membaca Al-Quran, seperti contoh berzikir, seperti itu. Bahkan kalau Ramadan adalah selain syahrul siyam, bulan puasa, Bang Khairuddin, yaitu juga syahrul
Quran. Syahrul Quran. Paling tidak ada berkeyakinan bahwa ini bisa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu untuk membaca Al-Quran. Iya, alhamdulillah kalau dulu saya dari pesantren itu selalu minimal 3 kali minimal dalam satu bulan. Ini alhamdulillah sudah 2 kali ya? Seperti itu. Alhamdulillah ini terakhir paling tidak 3 kali seperti itu. Kalau dulu waktu di pesantren lagi ngefokus kepada sebuah kajian kitab namanya Uqudul Juman, itu bahkan setiap 15 hari sekali harus khotam Al-Quran. Itu waktu di pesantren dulu seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, lah untuk para pemirsa tidak harus, mohon maaf, harus khotam semuanya, tidak. Misal contohnya ya baca saking semangatnya habis zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Nanti habis asar lanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Terusannya kok shadaqallah. jadi apa sekemampuan kita lah. Maksudnya digunakan sungguh-sungguh. Lah, itu tips yang paling tidak keimanan kita akan tumbuh itu dengan cara melakukan yang diperintah oleh Allah. Sehingga ini dalam hati semakin ini adalah perintah, semakin menguat, tumbuh dan selalu tambah keimanannya kepada Allah. Sehingga melaksanakannya amal ibadah di bulan Ramadan ini nanti kaitannya dengan fitri, kaitannya dengan kembali ke fitrah itu sangat erat sekali. Betul sekali Ustadz. Makanya dari itu mungkin kan kita memang buat teman-teman Yuaibers gitu ya, tidak kita langsung memaksa hatam satu Al-Quran gitu. Tapi kalau misalkan sebelumnya kita tidak pernah membaca sama sekali, alangkah baiknya mungkin kita membaca setidaknya ada peningkatan ya Ustadz. Betul. Dari yang tidak ada sama sekali mungkin dari 1 lembar, besoknya mungkin naik 2 lembar, terus sekali. Ada peningkatan terus sampai bisa hatam gitu ya Ustadz ya. Betul. Oke, itu satu gitu. Setidaknya kita melakukan perubahan untuk diri kita sendiri ya Ustadz ya. Pertama kali untuk diri kita sendiri, dimulai dari diri sendiri. Dan itu pasti harus disertai dengan niat yang kuat sih Ustadz ya. Yang kekuatan iman tadi itu saya sampaikan lebih mantap daripada kita yakin 1 tambah 1 tambah dengan 2, lebih mantap daripada sekedar manisnya gula. Betul, gitu. Apalagi sekarang banyak sekali godaan. Salah satu godaannya adalah membaca Al-Quran atau menonton. Betul. Masya Allah. Padahal ini kan 2 jalan yang luar biasa. 2 jalan akan kepada kebaikan ataukah kepada hal yang keburukan. Kan? Saya sesuai Al-Quran itu. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bermata 2. Iya. betul sekali. Kapan kita salah memanfaatkannya, jadi kita bisa terjerumus ya Ustadz. Allah karim, Allah. Iya, seperti itu Bang Herudin. Oke, berarti itu satu ya Ustadz. Itu satu. Jadi keimanan yang kuat dengan kesungguhan harus disertai dengan amal ibadah. Yang kuat pokoknya iman dan seterusnya, rupanya malah mohon maaf melakukan hal-hal yang dilarang, itu berarti akan terus menerus iman itu akan semakin melemah karena hati itu tidak bisa dibohongi. Betul Ustaz. Kalau dalam surah Al-Qiyamah itu balil insanu ala nafsihi basiroh. Setiap pada diri seseorang ada basiroh, penglihatan mata hati. Saya tiap hari itu Ramadan tidur. Itu tidur itu akan menjadikan kemunduran dan misalnya mager. Itu akan terus, hati ini tidak bisa dibohongi. Tapi tatkala melakukan baca Quran, hati ini bagus, Quran baca bagus, ada baca zikir ini bagus, mata hati kita ketahui itu. Berarti ini ya Ustadz ya, kapan kita melakukan satu perbuatan baik gitu, setidaknya kita bisa mengurangi satu perbuatan buruk gitu ya. Betul sekali. Jadi step by step lah, kalau misalkan kita memang anggaplah kita memulai dari nol ya Ustadz ya, karena kan mungkin mending kita mengatakan diri kita mulai dari nol gitu ya. Betul. Biar kita itu memulai sedikit demi sedikit dan meninggalkan yang tidak baik itu sedikit demi sedikit, sehingga nanti terakumulasi, maka kita menjadi yang lebih baik lagi. Betul, seperti itu Bang Herudin.
Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya dan teman-teman UIbers juga ya, kita bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ada lagi nggak Ustadz? Apa tipsnya? Itu? Tips yang lain. Ya. Yang pertama penguatan iman tadi kan. Ya, betul. Penguatan iman dengan cara melakukan amal yang dilakukan, yang diperintahkan. Seperti itu. Apalagi tips-tips yang lain, yaitu hal yang mohon maaf yang dilarang. Ini yang tidak bisa dipungkiri ini. Mohon maaf, ini kesemuanya tentu yang namanya hawa nafsu, senengnya dan seterusnya. Apalagi kalau sudah anak muda, wah masya Allah, luar biasa. Paling tidak dikurangi pelan-pelan, dan itu adalah sebuah proses. Larangan-larangan yang ada, mohon maaf, seperti contoh misalnya hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak patut, ungkapan, kata-kata. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan kan, kita lagi puasa kita itu hanya lapar dan dahaga. Salah satunya apa? Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, qaulaz zur, ngomongnya ngomong bohong, ngomongnya ngomong dusta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini tips-tips yang setidaknya akan menguatkan, akan kita kembali kepada fitrah nantinya. Seperti itu. Penguatan-penguatan sehingga dalam hati kita betul-betul apa yang kita lakukan betul-betul sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sekali, ya. Ustaz, ya. Karena lebih berat untuk, mohon maaf, meninggalkan larangan daripada melakukan kebaikan. Betul sekali Ustadz, itu sangat-sangat ini ya Ustadz, sangat berat sekali Ustadz ya kalau mau meninggalkan itu gitu. Kalau guru saya, Pak Kiai saya sering menyampaikan itu, beliau Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim itu, kampus UHAJ, ada pesantren Amanatul Ummah. Saya kan 2 tahun di sana, S2-nya di Majapahit, Mojokerto itu. Jangan jadi kantong bocor. Kantong bocor itu bagaimana? Melakukan kebaikan, beribadah, lalu hal-hal yang baik, pahala kita lakukan, tapi tiba-tiba mohon maaf, ngomong kita tidak terjaga, jadi bocor. Jadi sia-sia dong Ustadz, apa yang kita lakukan itu Ustadz. Padahal itu kan butuh perjuangan juga Ustadz. Luar biasa, ya. Iya. Habis itu hilang gitu ya Ustadz. Hilang. Jangan sampai lagi. Tapi itu pelan-pelan proses. Itu pelan-pelan proses. Tapi untuk yang pemula-pemula, yang jelas, yang terpenting apa yang dilakukan, sudah dititah oleh Allah untuk berpuasa, mampu berpuasa itu Bang Khairuddin, itu luar biasa. Sudah dititah untuk sujud lah, mohon maaf ya, untuk sujud kepada Allah, itu adalah hal yang terbaik seperti itu. Nggak usah berpikir, mohon maaf, yang pertama ini prosesnya, jangan berpikir ini diterima atau tidak diterima, yakin diterima, udah gitu aja. Saya malah ada ketemu teman sama yang biasa ada tato gitu kan. Pak Ustadz, ini saya sholat ini sah tidak pakai tato ini? Sah, yang penting sholat dulu gitu. Sholat dulu yang penting. Ini proses awal gitu Bang Khairuddin. Harus membangun dulu ya, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Betul gitu ya, sekali, supaya nanti terbiasa. Nah itu nanti kalau misalkan sudah merasa lebih ini kan nanti perlahan-lahan mungkin dihilangin, perlahan-lahan gitu. Yang penting dicoba dulu ya Ustaz. Iya, hal-hal yang baik seperti itu. Dan agama itu harus dengan rasio. Harus dengan akal. Karena kesemuanya dengan akal yang kita dianugerahi oleh Allah, lalu nanti bisa memaknai apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dari firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali Ustaz, seperti itu. Nah, baik Bang Khairuddin. Jadi kalau kita lihat itu tadi kan udah dapat tuh ya kira-kira buat teman-teman UIbers gitu ya, gambaran itu untuk masuk ke arah fitrah tadi gitu ya. Jadi pada saat kita Idul Fitri itu sebenarnya kita ya belum tentu suci gitu ya. Karena itu kan tergantung apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ya Ustaz. Betul sekali. Seperti itu. Nah kemudian berarti sama ini ya Ustadz ya, biasanya kan itu kalau di Lebaran Idul Fitri itu kan banyak orang itu memanfaatkan momennya untuk saling memaafkan gitu ya. Padahal sendiri kan kalau di Islam sendiri ataupun di agama lain gitu, setiap kita melakukan kesalahan itu kan adalah kita harus saling memaafkan, bukan hanya di momen Idul Fitri. Betul mungkin sekali. Masukannya Ustadz, tanggapannya nih gimana nih Ustadz? Ini hanya nunggu time ya. Time Idul Fitri gitu ya. Waktu Idul Fitri gitu ya. Jadi ini yang salah bisa dikatakan
Tapi aslinya sih kalau kita ambil positifnya ya, ambil positifnya. Betul yang pertama tadi itu adalah setiap kita ada kesalahan, kekeliruan, yang jelas kita minta maaf. Baik itu kepada Allah, hablum minallah, ataupun kepada sesama manusia, hablum minan nas, kan seperti itu. Tapi yang sering terjadi nanti ya, belum minta maaf, belum Idul Fitri, belum Lebaran dan seterusnya, mungkin ada bahasa seperti itu. Itu aslinya di samping sisi kita ngambil positifnya, seperti contoh mohon maaf, ya itu mungkin berarti untuk silaturahim di Idul Fitri. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau orang ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon maaf kalau berbuat maksiat, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala di seketika itu pula. Kalau kepada sama manusia ya paling tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan, itu lebih bagus untuk bisa lebih dahulu minta maaf. Jadi Idul Fitri itu satu momen yang bagus juga aslinya. Satu momen yang bagus yang tadi sudah awal saya kasih secara kesemuanya, secara menyeluruh bahasanya bahwa hadisnya Rasul yang berkaitan dengan Idul Fitri itu adalah kembalinya seorang anak cucu Adam, anak manusia, orang Islam yang dipanggil oleh Allah dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Al-Baqarah ayat 183. Sangat jelas sekali itu. Setelah dipanggil oleh Allah, pengakhiran akan diberi seperti kembali kepada fitrah, seperti bayi yang baru lahir. Maka itu kesemuanya bisa dikatakan ya, mungkin momen tersebut kita ambil bagus, tapi alangkah lebih bagusnya mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan yang kita tahu lebih cepat ya, lebih cepat untuk minta maaf. Seperti itu. Nah, ya, adapun ujung-ujung kalau bahasa lainnya apa namanya? Orang bertandang, kesana kemari, ke tetangga dan seterusnya, apa itu? Friend sama friend, teman sama teman, silaturahmi. Nah, seperti itu ya. Bisa dikatakan ya, itu bagian dari hal yang kalau kita ambil positifnya bagus lah. Ya benar sih. Kalau saya di Arab sana tidak ada memang. Ya Ustadz, saya juga pernah itu Idul Fitri di sana Ustadz. Iya. Jadi itu habis Lebaran ya udah, cuman gitu itu ya? kita cuman sholat aja. Iya. Setelah itu ya udah nggak ada yang kayak gitu. Iya, berbeda kita dengan di Indonesia. Di Ustadz. Indonesia. Setelah Lebaran itu kita tuh salam-salaman, Salam-salaman dan setelah batin, gitu. Nah itu gimana sih Ustadz pendapat Anda seperti Jadi, itu? betul. Dalam satu keterangan hadis Imam Muslim aslinya yang pertama dalam keterangan mami muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani ghufiralahu qabla ayyatafarraqo. Ini adalah sebuah keterangan hadis secara menyeluruh ya. Mami muslimaini yaltaqiyani, ada dua orang muslim bertemu. Bahasanya ada sesama orang Islam bertemu. Lalu wayatasofahani bersalaman. Bersalamannya itu masuk kepada hati, inti maksudnya adalah untuk saling memaafkan. Illa ghufiralahu qabla ayyatafarraqa, maka dosanya diampuni oleh Allah. Kedua-duanya tadi sebelum berpisah sudah diampuni dulu. Ini hadis secara global, secara umum seperti itu ya. Maksudnya bahwa tatkala mungkin Idul Fitri bertemu saling memaafkan, itu bagus itu. Tradisi baik itu. Karena apa? Yang selagi memang betul itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi mohon maaf, salam-salamannya ya sesama mahram. Nah, betul Ustaz, itu juga nih kayaknya udah mengarah ke sana. Jadi kalau kita lihat juga ya, kalau di Indonesia ya secara umum ya, kadang-kadang kan kita tidak sesama muhrim pun juga kadang tuh salaman gitu ya Ustaz ya. Nah, itu kalau secara Islam itu gimana sih Ustaz? Itu boleh apa enggak sih Ustaz? Yang muhrim lo ya. Ya, yang muhrim dan yang nggak muhrim nih. Apalagi kan kita nih sesama di kampus gitu ya, teman-teman kita kan otomatis juga bukan muhrim semua gitu ya. Nah, itu gimana sih hukumnya Ustaz gitu? Baik, yang pertama kalau yang sama muhrim ya laki-laki sama laki-laki itu tidak apa-apa dan malah itu dianjurkan. Sesama laki-laki misalnya dan perempuan sama perempuan seperti itu. Ini memang salah satu anjuran. Bersalaman. Tapi kalau yang bukan muhrim ini memang salah satunya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada benih-benih yang ditaburkan setan di situ. Wah, masya Allah. Iya. Benih-benih yang ditaburkan setan, masya Allah. Ngeri.
Nah, luar biasa. Oleh karena itu, ini kembali lagi pada pribadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kenikmatan, anugerah iman yang diberikan kepada kita. Oh, tahu mengukur tatkala kita beribadah. Oh, ini yang diperintah salam kepada laki-laki sama laki-laki. Ya kalau secara nafsu ketemu sama perempuan ya jelas salaman itu rasanya mungkin kayak ada setrum listrik gitu ya. Iya ya Ustadz ya, itu sangat ini banget gitu. Berbeda gitu. Berbeda, ya gitu. Berarti kan berhubungan juga nanti ya dengan lanjutan tema kita gitu. Tadinya kan kita udah fitrah ini udah ya fitrah, kan. Betul. Jangan sampai ternyata ada hal-hal sepele kok kita terlibat karim. Lagi yang tadi pertanyaan yang berikutnya itu ya. Masya Allah, Allah karim. Ini harus berhati-hati, terutama kalangan muda. Tapi yang jelas kalau untuk yang muda, pesan saya yang muda yang lebih beragama seperti itu, insya Allah. Oke, nah kita sambil lihat dulu nih, kayaknya ada yang bertanya mungkin ya. Siap. Oke, nah ini Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa kita kan diajarkan menahan lapar dan haus, tapi ketika lebaran itu disajikan banyak sekali makanan, lalu lalu kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa untuk balas dendam gitu ya, untuk makan sebanyak-banyaknya. Nah itu gimana sih pendapatnya Ustadz? Iya. Padahal kan tadi sudah diajarkan sebelumnya. Iya. Jadi memang puasa diajarkan untuk lapar dan haus. Ini saya mau nanya sama Bang Khalidin dulu ya. Istilahnya kita santai gitu ya. Jadi sebagai orang yang beriman, kita kan beriman seperti itu. Kalau puasa itu lapar tidak? Jawab. Kalau secara ini ya Ustadz ya, mungkin kalau kita nggak makan dari pagi sampai sore kan lapar. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara iman Ustadz, itu nggak berasa sih Ustadz gitu ya. Tapi itu jalanin aja gitu. Tapi intinya ya lapar ya haus ya. Normal berarti kan. Normal. Kalau ada orang ditanya kok kira-kira puasa itu lapar atau lapar tidak, haus tidak? Wah saya tidak lapar, tidak haus. Tidak normal berarti. Berarti ada lapar. Ada lapar. Cuman bagaimana kita menyikapinya lagi? Betul sekali, berkaitan dengan keimanan kita seperti itu. Iya, karena panggilan iman, walaupun lapar, walaupun haus terasa manis. Betul sekali. Seperti manisnya itu kru kita itu. Siap, begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berkaitan dengan siang Ramadan sudah lapar dan haus terusnya, lalu di Idul Fitri tadi pertanyaannya. Betul. Semua makanan dihidangkan, lalu semacam balas dendam gitu ya. Itu godaan sih menurut saya Ustadz itu. Jadi perlu kita pahami dalam Islam itu khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu yang tengah-tengah, dalam artian sedang-sedang saja. Jadi kita harus mengukur diri juga, jangan sampai balas dendam sampai masya Allah, mohon maaf, terlalu kenyang dilarang oleh Rasul. Bahkan, tapi ada orang yang berkata seperti ini, lah kalau tidak dimakan nanti mubazir temunya setan. Pandai dalil ya. Pandai dalil. Jadi secara jelas itu kita standarisasi kita saja. Jadi bahasanya balas dendam untuk makan sebanyak-banyak itu juga harus dihindari. Bahkan dalam surat Al-Furqan itu akhir-akhir itu israf, berlebihan itu dilarang. Betul Ustaz, jangan sampai nanti kita makan kebanyakan terus waktunya sholat gitu ya. Aduh masih kenyang nih, tunggu dulu turun makanannya, habis itu lewat kan waktu sholatnya. Tadinya kan kita sudah berbicara kita mau pengen fitrah gitu ya, pengen fitri gitu ya. Tapi kok ini masuk ke tema yang kedua nih, kita bikin dosa lagi gitu ya Ustaz ya. Jangan sampai ya Ustaz. Jangan sampai seperti itu. Israf, berlebihan dan seterusnya, walaupun banyak makan dan seterusnya, standarisasi kita seperti itu. Betul. Tapi kembali lagi kepada tadi settingan iman itu yang pertama kali. Iya, karena kan sebenarnya kan kita sudah belajar ya Ustadz di bulan Ramadan itu yang menahan Ramadan sebagai madrasah, Ramadan sebagai sekolah, Ramadan sebagai tempat tarbiyah, tempat belajar, edukasi dan seterusnya. Ini maka output setelah Ramadan harusnya kan kita bisa sudah mulai mengontrol gitu ya Ustadz ya. Ya udah makan secukupnya gitu ya. Betul. Atau kalau misalkan memang ada banyak ya udah kita cicipin aja gitu ya. Sampai kenyang gitu, jangan kenyang betul juga gitu betul. ya. Kalau sampai kenyang, bahkan sahabat Umar bin Khattab itu tatkala jalan, sahabat Umar ini luar biasa. Ada orang yang mohon maaf gendut lah seperti itu. Ditepuk itu perutnya. Terus langsung bilang, "Mahadza? Apa ini?" ditanya. Hadza min fadlillah, ini anugerah Allah.
Langsung sahabat Umar marah. Ini bukan anugerah Allah, ini laknat dari Allah. Kurangi gemuk, maksudnya sahabat Umar bin Khattab, supaya menguatkan badan untuk sholat malam, supaya menguatkan badan untuk taat kepada Allah, seperti itu. Kenikmatan semua itu akan terasa manis karena salah satu manis daripada kita ibadah, terutama di bulan Ramadan itu, Bang Khairuddin, kan salah satunya ada pada diri kita tatkala kita merasa keimanan kita tadi itu. Jadi kembali lagi tatkala makan Idul Fitri dan seterusnya, standar sajalah seperti itu. Justru malah di Idul Fitri itu banyak cobaan lagi ya Ustaz ya. Tapi kalau makan harus, karena di Idul Fitri diharamkan untuk berpuasa. Satu tahun yang haram berpuasa kan ada 5: Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Lah itu semuanya termasuk Idul Fitri harus makan walaupun seberapapun. Tapi kan di bulan Syawal itu kan ada puasa, Ustaz. Oh iya. Nah, Idul Fitri ya, betul. Iya, itu kan masih bagian dari Idul Fitri. Idul Fitri, betul. Itu pendapatnya gimana, Ustaz? Nah, silahkan sesuai yang disampaikan oleh Nabi, yaitu kita berpuasa wa atba'ahu sittan min Syawal, yaitu mengikuti berpuasa di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Dulu waktu di pesantren saya daerah Kendal Kaliwungu itu, Idul Fitrinya tidak begitu ramai, yang ramai malah tanggal 7-nya. Itu ada seperti itu. Begitu Khairuddin berkaitan dengan makan banyak atau sedikitnya waktu kita Idul Fitri. Nah, oke Ustadz. Jadi kemudian yang berikutnya nih, ini kan kita sudah melewati proses di bulan Ramadan itu kan latihan gitu ya. Kemudian kita kembali fitrah lagi atau kembali fitri lagi setelah masuk hari raya Idul Fitri gitu kan. Nah, habis itu kan kita akan menjalani lagi nih hidup normal nih ke depannya nih, setahun lagi ke depan sampai kita ketemu, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu gimana Ustadz itu agar kita tuh biar selalu tetap istiqomah gitu ya. Dalam Ali Imran ayat 133-134 itu salah satu orang-orang yang setelah Ramadan, salah satu orang-orang yang diterima salah satunya amal ibadahnya di Ramadan itu dikejelaskan di situ. Pasca Ramadan masuk Idul Fitri, seperti itu. Supaya tadi disampaikan oleh Bang Khairuddin supaya istiqomah. Betul. Seperti itu. Awal mula tatkala kita di Ramadan itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun kan? Nah, dalam surat Ali Imran 133 134 itu di situ yaitu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tattaqun muttaqin. Maksudnya adalah orang-orang yang bertakwa. Pasca Ramadan orang yang istiqomah, salah satunya yang diterima amal ibadahnya alladzi nayunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Maksudnya bagaimana? Yaitu orang-orang pasca Ramadan, Idul Fitri dan setelahnya selalu berinfak. Kalau bahasa lainnya dalam tafsirnya itu selalu continue, istiqomah dalam beribadah, baik suka maupun duka, baik terang maupun panas. Bahasa seperti itu, baik hujan maupun panas, baik lagi baru gajian maupun tidak baru gajian. Jadi terus menerus secara kontinu, baik suka maupun duka, bahasa lainnya seperti itu, baik miskin maupun kaya, secara istiqomah. Rutinitas yang ada di Ramadan terrealisasi, rutinitas yang ada di Ramadan masih dilaksanakan, cara implementasi masih terus menerus pelaksanaannya. Contoh Ramadan berpuasa, contoh misalnya ya, berpuasa, tahu orang puasa itu lapar dan seterusnya, itu banyak orang-orang yang tidak punya, banyak orang-orang, mohon maaf, mungkin pengemis dan seterusnya, ada orang, ada tetangga dan seterusnya yang tidak punya. Itu rupanya bukan Ramadan saja mereka laparnya. Lah, kita ada semacam dalam hati kita bisa untuk membantu, yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Ada lagi amaliyah yang dalam Ramadan mengajarkan kita rutin beribadah misalnya. Setelah Ramadan ya tetap harus rutin
beribadah. Jadi implementasi amaliyah pelaksanaannya setelah Ramadan masih ada terus-menerus secara kontinu. Jangan sampai, mohon maaf, Ramadan sungguh-sungguh, setelah Ramadan, habislah amal ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang golongan-golongan seperti itu ya Ustaz ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang setelah Ramadan malah menghancurkan, menghilangkan pahala Ramadan tadi. Berarti kan amalan-amalan kita di bulan puasa itu misalkan sholat itu jangan ditinggalkan gitu ya. Sholat malam apalagi. Oh berarti ibaratnya gini, kita tuh harus konsisten gitu. Mau mulai konsisten. Iya. Nah, mungkin ada bocoran ini aja Ustaz. Mungkin kalau di bulan Ramadan itu kan terlalu banyak banget amalan yang dilakukan gitu ya. Mungkin ada nggak amalan-amalan yang maksudnya itu bisa dikerjakan di harian gitu ya, setelah Ramadan gitu ya. Ramadan gitu, tapi maksudnya itu bisa kita buat jadi konsisten gitu, maksudnya dapat kita amalkan setiap hari. Contoh aja ya, yaitu bangun sebelum subuh. Wah, luar biasa rutinitas itu. Di Ramadan kalau bangun subuh kan sudah biasa lah seperti itu. Tapi Ramadan kan sahur. Walaupun sugestinya adalah tasaharu fa inna fis sahur barokah. Hadisnya Imam Bukhari kan, pada bersahurlah kalian karena di sahur ada berkah. Walaupun ya kalau yang muda-muda ini dioprak-oprak sama maknya ini. Kalau sama masih orang tua kan gitu kan bahasanya kan. Nah, sebelum sahur tadi itu kan sudah ada bangun misalnya 1 jam sebelumnya. Kalau kita di pesantren kan sudah rutinitas 1 jam sebelumnya, karena waktu itu waktu yang paling mustajabah. Paling itu Ustaz. Jadi kan sahur itu kan sepertiga malam ya Ustaz. Sepertiga. Terus itu kan waktu mustajab untuk berdoa gitu untuk ya. Berdoa, jadi harusnya kan kita memang bangun di situ memperbanyak doa, melakukan sholat malam gitu ya Ustaz ya. Kalau sempat ya kita sholat tahajud, kemudian kita berzikir gitu, banyak-banyak berdoa, kemudian melaksanakan sholat subuh gitu. Bisa untuk sholat tahajud, bisa untuk sholat hajat, bisa untuk sholat taubat. Yang terpenting setelah Ramadan ini penting sholat witir. Rasul SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Rasul itu kalau dalam sifat khususiyah namanya, sifat khusus Nabi itu sholat witir wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi umatnya. Iya. Kalau umpama dulu Ramadan, mohon maaf, Nabi Muhammad malam Ramadan taraweh terus, itu jadi wajib itu. Sehingga Rasul kan dalam hadisnya wasanantu qiyamahu, saya yang mensunahkan malamnya Ramadan. Seperti itu. Jadi intinya setelah Ramadan, pasca Ramadan ya kita lakukan seperti contoh sahur tadi itu sudah sangat real itu, nyata itu sebelum. Tapi mampukah atau tidak, kuatkah atau tidak, godaannya itu ya udah deh, belum nih 5 menit lagi alarmnya dimatiin dulu. Apalagi kalau sudah kenakan ini, apalagi kalau sudah begadang. Allah karim. Iya, seperti itu. Itu satu ya Ustadz ya. Nah kemudian mungkin yang ringan-ringan Ustadz, kalau misalkan di pagi hari apa yang harus kita lakukan gitu. Ini penting sekali, terutama pagi hari adalah kalau dalam keterangan hadis Rasul itu kan ada waktu-waktu yang salah satunya kalau tidur siang qailulah sebelum zuhur itu mendatangkan rizki, mendatangkan sehat. Ada tidur qailulah, tidur setelah subuh itu menjauhkan rezeki. Kalau ada orang tua dulu bilangnya itu apa? Jangan tidur habis subuh, rezekinya dipatok ayam. Macam punya ayam. Sekarang juga jarang ketemu ayam. Itu adalah ungkapan sajalah, ungkapan kinayah kan seperti itu bahasanya kan. Jadi kalau waktu pada subuh itu paling bagus, paling baik sekali adalah untuk, kalau bahasanya Al-Quran itu kan fangtashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Maksudnya bertebaran itu bisa untuk buat olahraga, bisa untuk langsung ke tempat kerja, intinya dibuat untuk aktivitas seperti itu. Kalau kami di pesantren pada subuh tetap masih ngaji dulu seperti itu. Sekarang pun alhamdulillah tetap walaupun setelah itu olahraga, penting olahraga itu. Jadi intinya digunakan untuk hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dilakukan untuk hal yang dilarang. Contoh apa? Tidur. Walaupun mohon maaf ada yang punya dalil, katanya punya dalil ya, tidurnya orang puasa ibadah.
Sampai setelah Ramadan habis dibuat tidur lagi. Allah karim. Nah, itu hal yang dilarang oleh Rasul. Dilarang terus terang, tidur pagi itu dilarang. Paling tidak sampai jam 10 siang kalau dalam atau ya, setelah waktu pernah dengar juga nih Ustadz, katanya kalau udah habis isyraq udah boleh tidur katanya. Itu gimana sih Ustadz pendapatnya? Isyraq ya. Iya. Iya, jadi lagi-lagi pagi tersebut adalah pagi untuk kita fangtasyiru fil ardi, berterbaran di muka bumi, yang diperintahkan untuk ada yang kerja, ada yang olahraga, ada yang jogging dan seterusnya, ada yang goes dan seterusnya, hal-hal baik. Atau kalau yang pagi masih untuk kecerdasan, menampung sebuah ilmu, salah satunya untuk anak-anak yang belajar itu kan di pagi hari masih fresh, masih seger seperti itu. Nah, adapun tidur setelah isyraq, kalau malam memang dibuat untuk tahajud, malam dibuat untuk qiyamul lail, bukan malam dibuat untuk ngegame. Itu nih yang ini juga ya, bukan malam untuk scroll. Nah, scroll itu nggak ada habisnya Ustadz gitu. Nggak ada habisnya. Kadang saya pernah juga Ustadz, jujur aja Ustadz ya. Iya, kadang-kadang tuh kalau ini ya sampai rumah gitu, pulang kantor gitu kan, kadang kan habis ngajar jam 10 malam gitu ya. Mungkin baru sempat megang handphone gitu ya. Betul. Nggak sengaja tuh scroll gitu ya. Oh, lihat jam udah jam 12 Ustadz. Luar biasa. Kadang-kadang gitu kelupa gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kita harus kurangin gitu. Wal asr innal insana lafi khusr. Masya Allah, ngeri banget itu. Iya. Masa lagi-lagi waktu nyekrol. Habis itu ketemu film gitu kan. Nonton lagi filmnya, durasinya 2 jam, udah selesai nonton, udah bisa qiyamul lail gitu udah Ustaz. Masya Allah, Allah karim. Tapi kan sayang waktunya Ustaz ya, padahal itu kan kita bisa gunakan untuk istirahat. Karena sudah siang kerja dan seterusnya kan. Tapi itu godaan sangat besar sekali sekarang. Betul yang sekali. paling susah kayaknya itu untuk anak zaman now gitu ya istilahnya gitu ya. Iya, betul. Itu kalau udah nyekrol itu kayaknya nggak ada habisnya ya gitu. Kecuali memang dari kita sendiri gitu. Wah, ini harus dilepasin. Harus stagnan nih. Harus dimandekan seperti itu. Karena kalau mau diterusin nggak ada habisnya memang ada habisnya. Itu. Betul. Lah, tidurnya siang isyraq tadi, ya buat malamnya tahajud, malamnya beribadah, malamnya dibuat untuk baca. Alhamdulillah, saya diamanahi dari Pak Kiai dulu kalau waktu pesantren juga ngaji, waktu di sekolahan juga malam buat untuk tadarus, untuk buka, untuk belajar, referensi, lebih tenang ya Ustadz ya? Iya, seperti itu. Tapi lagi-lagi anak muda, tapi manfaatkan yang lebih bagus. Allah lebih cinta anak muda yang menggunakan untuk ibadah daripada orang tua yang rajin ibadah seperti itu. Sekali, Ustadz. Nah, karena itu yang muda yang beragama. Karena kan kita juga nggak tahu ya Ustadz ya, ajal itu ya, itu kan kadarullah ya. Kita bisa aja muda, tua, ya kan kita nggak tahu gitu ya Ustadz ya. Jadi memang ya kita sebisa mungkin harus memaksimalkan waktu-waktu kita itu untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat Ustadz ya. Penting banget itu. Mati tidak ada yang tahu. Ajal tidak ada yang ngerti. Yang masih muda mati duluan. Saya belakangan juga bisa. Iya, kita nggak tahu Ustadz ya. Itu rahasia Allah ya Ustadz ya. Yang saya belakangan, yang muda duluan juga saya tidak tahu kan gitu. Nah Ustadz, gini, itu kan rahasia Ustadz ya. Berarti kan itu sebenarnya ada hikmah sih sebenarnya di balik itu ya Ustadz ya, supaya kita itu selalu mendekatkan diri ya Ustadz ya. Betul. Allah ya Ustadz ya. Karena kapan kalau kita tahu kita meninggalnya kapan, kan itu nanti beribadahnya pas mau dekat-dekat meninggal. Deket-deketin gitu ya. Baik. Baik. Jadi diusahakan diri kita untuk selalu terus-menerus mengasah diri, memperbaiki diri dan seterusnya. Apalagi setelah Ramadan masuk nanti Syawal, setelahnya Paskah, setelah Syawal, maka diusahakan untuk selalu memperbaiki diri dengan cara yang banyak sekali caranya. Hal-hal yang baik itu banyak sekali untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Tapi lagi-lagi antara berbuat kebaikan sama menjauhi hal yang mohon maaf larangan itu lebih dominan, lebih gede menjauhi larangan. Berat minta ampun ya Ustaz. Masya Allah, iya.
apalagi kawula muda. Itu dia masalahnya nih, teman-teman kita UIbers ini kan masih pada muda-muda. Betul. Gitu. Yang muda yang beragama. Betul. Satu udah kuliah, kemudian mereka juga kerja ustaz gitu kan. Luar biasa. Jadi betul. luar biasa nih teman-teman kita UIbers gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang apa namanya bagaimana kita ya supaya tetap meskipun kita kerja gitu ya, kita kuliah gitu, itu kan waktunya kalau dihitung ya Ustadz ya, pagi kerja mungkin ada yang masuk jam 7 dari jam 7 jam 8 gitu ya sampai jam 5, kemudian mereka lagi lanjut tuh kuliah jam 6 sampai jam 10 malam gitu kan. Jadi waktunya memang luar biasa untuk perjuangan ini gitu ya. Seperti kalau hal-hal tersebut hal baik, kerja bagus baik, bagian daripada ibadah. Kuliah kerja termasuk bagus baik, dan seterusnya. Kuliah kan berkaitan dengan ilmu kan. Betul. Bahkan sekali. Allah menganjurkan kan, Robbi zidni ilman. Jelas sekali itu, nambah ilmu dan nambah itu. Itu bagian daripada ibadah. Hal-hal yang positif seperti itu yang perlu untuk terus dilestarikan, direalisasikan. Itu insya Allah Bang Khairuddin pas sekali. Oke, pas sekali ya Ustadz ya. Jadi pada dasarnya kan memang tadi kan kita sudah berbicara ya fitrah gitu ya. Dan kita juga sudah tahu tadi ya apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita kembali ke fitrah. Betul. Nah, terus setelah kita fitrah apa kita mau melakukan dosa lagi? Nah, sebaiknya jangan gitu ya. Jangan sampai sekuat tenaga, sekuat dengan kesungguhan, karena mohon maaf, hati kita ini yang tadi saya sampaikan basiroh, kalau selalu melakukan kebaikan semakin jernih, semakin bening, semakin kuat, semakin tajam pandangannya. Basiroh, penglihatan mata hati. Tapi kalau dibuat untuk hal yang mohon maaf maksiat, hal yang melanggar aturan Allah, itu dia akan semakin tertutupi bagaikan debu. Kalau Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu seperti ketupan debu, pelan-pelan, jadi suaranya, jadi penglihatannya, jadi nampaknya itu semakin redup ya Ustadz ya. Redup, semakin gelap seperti itu. Masya Allah, jangan sampai kita oleh karena itu golongan orang seperti itu ya Ustadz ya. Jadi intinya jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Jangan kembali lagi berbuat dosa seperti itu. Latihan sekuat tenaga. Ya betul, manusia itu diciptakan memang pasti punya salah, pasti punya lupa. Kan ada dua itu dalam akhir surat Al-Baqarah. Manusia beriman loh, mesti itu. Yang pertama innasina, yang kedua au akhtana. Pasti punya lupa dan pasti punya salah. Ini semua ini saya tengok pelupa semua. Saya juga Ustaz, kadang-kadang kita lupa Ustaz. Kan seperti itu kan. Iya, apalagi seusia saya, kan? manusiawi kan. Apalagi seusia saya ini, usia saya kan STW, setengah tua ini. jadi ya yang muda saja lupa Ustaz. Memorinya penuh, loadingnya lama kan gitu. Jadi yang kedua waktona, pasti punya salah, pasti itu. Sehingga dalam satu keterangan hadis Rasul itu kan kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti punya salah. Orang-orang yang sebaik-baik yang punya salah, at-tawwabun, orang yang bertaubat. Setelah Ramadan jadikan sebagai terus-menerus taubat kita yang bukan taubat sambel. Tahu taubat sambel kan? Paling seneng sambel apa ini semua? Wah, pedes gitu. Wah, ayam geprek sambelnya wah pedes dan seterusnya gitu kan. Wah, rupanya bilang pedes, tobat aku. Besok didatangi lagi itu sambelnya. Allah karim. Iya, seperti itu. Harus kita sungguh-sungguh dalam bertobat. Berarti kita harus membangun masalah konsistensi ya Ustaz. Konsistensi, betul. Jadi setidaknya mungkin kalau terlalu berat mungkin kan kalau teman-teman yang baru hijrah Ustadz ya berarti kan step by step gitu ya, memulai amalan-amalan yang dari yang kecil kemudian ditingkatkan nanti akan jadi lebih besar dan menjadi yang terbaik gitu Ustadz ya. Betul. Seperti itu. Iya. Menarik sih Ustadz gitu ya. Terus ini Ustadz, itu kan kita balik lagi nih, tadi saya ada kelewat itu terkait di Lebaran gitu ya. Kalau saya lihat di Arab gitu kan biasanya kan kalau Lebaran itu
apalagi kalau di hari Ramadan itu mereka malah lebih khusyuk ya gitu ya untuk beribadah. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Sedangkan kita lihat kalau di negara kita sendiri tradisinya berbeda, Ustaz. Ya. Kita kan mungkin lebih banyak ke mall gitu ya. Kadang-kadang juga ya manusiawi ya, Ustaz. Kadang juga saya melakukan hal seperti itu, Ustaz, gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kan itu tradisi atau memang gimana sih, Ustaz? Nah, coba ini semuanya juga saya ada pertanyaan ini. Kira-kira semuanya kru juga ini jawab ini. Kira-kira 10 malam Ramadan terakhir ini lebih ramai masjid apa lebih ramai mall kira-kira? Mall bilang. Itu memang sudah itu seperti itu keadaannya itu. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Menyungguhnya karena Rasulullah SAW yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW itu sampai-sampai menyungguh-nyungguhi, menyingsingkan lengan baju, maksudnya sungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Bahkan Rasulullah SAW dalam keterangan yajtahidu fi ashril awakhir itu sehingga dalam keterangan hadisnya itu, mohon maaf ini agak sedikit ekstrim juga ini, istrinya pun disingkirkan. Apa itu maksudnya? Oh ya, Ustaz. Jadi maksudnya itu memang menjunjung 10 malam terakhir beribadah kepada Allah. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, bagaimana dengan umat kita, umat Nabi Muhammad kita ini semuanya? Ya setidaknya mallnya ya mungkin dapat, atau misalnya kue lebarannya pun siap, tapi jangan sampai meninggalkan 10 malam terakhir untuk beribadah. Seperti itu. Ini pesan Rasul, karena di 10 malam terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Kalau tingkatan yang ini ada stepnya, Kalau orang yang tingkatan masih awal-awal ya masih berpikir nanti malam ganjil Lailatul Qadar. Ini tingkatan pertama. Ini namanya kan ada stepnya, ada tingkatannya kan. Jadi ada tingkatannya, yaitu malam ganjil nanti ya malam Lailatul Qadar. Berarti nanti malam genep ke mall saja misalnya seperti itu ya. Nah, tapi yang saya keterangkan adalah berkaitan dengan itu step dari tingkatan dari untuk kita melatih diri ini. Seperti itu, jangan sampai mohon maaf malah ditinggalkan sama sekali. Kalau ada masih berpikir yang ganjil-ganjil masih bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi tidak mikir malam ganjil atau malam genap. Yang penting 10 malam dihabisin terakhir, gitu ya. Habisin semua. Kalau Al-Imam As-Suyuti itu malah pengarang kitab Tafsir Jalalain itu juga beliau nyampaikan, kalau bahasa mudahnya ini agak keras ini kayaknya, agak tegas, agak keras sedikit. Yang kalau masih ada mikir malam ganjil Lailatul Qadar, itu imannya masih amatir gitu ya. Jadi betul-betul tidak usah mikir ganjil genap, pokoknya yang penting 10 malam terakhir itu betul-betul menyungguh-nyungguhinya, seperti dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita masih ada di 10 malam terakhir. Karena pas lagi nih Ustadz, kita masih di area 10 malam terakhir gitu. Jadi mungkin ada tipsnya nggak Ustadz? Misalkan nih biar kita tetap dapat nih malam 10 malam terakhir Ramadan gitu ya. Tadi kan mall juga mungkin masih dapat gitu ya. Berarti seperti apa tindakannya Ustadz gitu. Baik. Jadi amal ibadah yang kita lakukan memang ada yang berjamaah, ada yang juga individual. Kalau yang berjamaah seperti contoh sholat taraweh dianjurkan sangat semenjak masa Khalifah Umar bin Khattab, seperti itu. Kalau zaman Rasul SAW sendiri bahkan Rasul hanya 4 malam lah. Dalam hadisnya itu 4 malam beliau sholat bersama jamaah. Setelah itu beliau menyungguh-nyungguhi di rumah beliau sendiri, walaupun rumah beliau itu memang gandeng dengan masjid seperti itu kan. Baik, jadi kalau pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bahkan sahabat Umar bin Khattab menyampaikan kan, kalau ini saya yang sampaikan jamaahnya nikmatil bid'ah hadhihi, ini adalah sebuah bid'ah yang sangat bagus sekali. Sahabat Umar itu orang yang membarengi Nabi, yang membersamai Nabi, yang secara rutin terus-menerus, bahkan bahasanya suka dan duka, dalam keadaan damai maupun dalam keadaan peperangan, itu bersama Rasul. Beliau sangat tahu betul, dan itu diaminkan oleh para sahabat, kan gitu kan.
Sehingga ini berkaitan dengan jamaahnya. Saya fokus ke jamaahnya. Jadi malamnya taraweh silahkan. Tapi kalau misalnya kok tidak, misalnya kok lagi mohon maaf kerja dan seterusnya, ngampus dan seterusnya, kalau saya katakan ya jangan nge-mall dan seterusnya lah. Nggak enak juga sih. Ya setidaknya malam tersebut, entah itu malamnya sebelum sahur, dibuat untuk zikir atau sholat tahajud atau sholat hajat atau misalnya sholat taubat, atau dibuat untuk baca. Kalau Siti Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW kan yang dianjurkan itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, terus menerus. Jadi bahasa itu adalah, hadis tersebut adalah menunjukkan untuk sebanyak mungkin. Jadi tidak baca sekali sudah, tidak. Bahkan mungkin bahasanya, wah ini saya 1 jam ini saya buat baca itu terus, misalnya zikir tersebut. Tapi ada zikir-zikir yang lain silahkan. Oke Ustadz, berarti itu satu. Terus kan kalau apa namanya, saya lihat di luar sana kan banyak juga ya program itikaf ya Ustadz ya. Betul, bagus. Nah, yang ambil bagusnya maksudnya kan? Iya, betul. Nah, kalau misalkan, apalagi kan kita nih mahasiswa-mahasiswa juga, kadang-kadang pulang, apalagi sekarang masih ada kuliah gitu ya, pulang jam 10 gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang juga capek ya Ustadz ya, tapi kan memang mau nggak mau ya kita harus komitmen Ustadz ya, karena sekali. Kan kita ingin mencari fitri tadi itu Ustadz ya. Kalau bicara capek, kalau bicara repot, kalau bicara ya capek, ya repot, ya bahasa lainnya dan lain sebagainya, Nabi dan para sahabat Nabi itu capeknya luar biasa. Mohon maaf, perang loh. Bahkan terjadi namanya perang Badar. Perang Badar kan di bulan Ramadan. Oh iya betul Ustaz. Nah luar biasa. Jadi intinya adalah kembali kepada komitmen diri kita yang ditopang dengan dasar keimanan kita kepada Allah. Oke, berarti kan sebenarnya saya juga pernah mendengar istilah nih Ustadz. Iya. Sebenarnya kan yang butuh Allah itu Allah yang butuh kita, apa kita yang butuh Allah gitu kan? Masya Allah. Ya enggak Ustadz? Iya. Berarti kalau kita memang butuh, berarti kan kita harus mengejar ya Ustadz ya? Kita yang mengejar. Dan itu semuanya adalah tidak ada sedikit pun berkaitan dengan, mohon maaf, kemaslahatan untuk Allah dan seterusnya. Itu kembali kepada diri kita. Itu kembali kepada kita sebagai hamba yang beribadah, karena hakikat diciptakannya kita adalah untuk beribadah. Surat Al-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, berarti kita semuanya ini, kecuali hanya untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Baik dalam keadaan, mohon maaf, capek, repot, longgar, senggang dan seterusnya. Tapi yang paling, mohon maaf, paling kita lalai ada 2 nikmat. 1 nikmat sehat, yang kedua nikmat farol. Apa itu farol? Senggang, apa namanya ya? Waktu luang, seperti itu. Baik, Bang Khairuddin. Oke, jadi sebelum kita tutup nih Ustadz ya, jadi mungkin saya simpulkan sedikit ya, sesuai dengan topik kita gitu ya, kembali fitrah, kemudian mau berbuat dosa lagi atau enggak gitu ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi gitu ya, jadi pada dasarnya dengan bulan Ramadan ini adalah latihan buat kita. Iya, betul. Mungkin buat UIbers yang belum memaksimalkan, ini kita masih ada sisa waktu ya. Kita maksimalkan di akhir-akhir Ramadan ini untuk beriman dan bertakwa kepada Allah gitu ya, melakukan banyak-banyak amalan agar nanti pada saat kita sudah masuk di 1 Syawal gitu, kita kembali fitrah, dimana kita bersih kembali, ibaratkan kita seorang bayi yang baru lahir gitu ya, atau ibaratkan kertas yang belum ada coretan sama sekali, belum pernah ada catatan, belum pernah dipakai sama sekali, seperti itu. Dan supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa lagi setelah bulan Ramadan, maka kita harus istiqomah gitu ya. Kita harus
menjalankan perbuatan-perbuatan baik, apa amalan-amalan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan itu kita tetap masih membawa di hari-hari biasa Setelah gitu dan Ramadan. setelah Ramadan gitu ya Ustadz ya. Iya. Oke Ustadz, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini ya. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya sudah datang di acara kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.